Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rifa atas kesempatannya bagi kami untuk menjelaskan mengenai hasil review jurnal yang sudah kelompok kami lakukan, sudah kelompok kami kerjakan. Sebelumnya kami dari kelompok 3. Boleh di next? Jurnal yang akan kami review pada kesempatan kali ini ada dua ya. Yang pertama, jurnal dari Wulandari Sayono dan Meikawati tahun 2020 berjudul Pengaruh Dosis Paparan Asap Rokok Terhadap Jumlah Eritrosit dan Kadar Hemoglobin, yang mana merupakan studi pada tikus putih jantan galur wistar. Jurnal ini berasal dari Jurnal Kesehatan Masyarakat. Kemudian jurnal yang kedua berasal dari Aisyah Sutapa dan Wendri pada tahun 2021 mengenai penentuan dosis paparan radiasi pesawat Sinar X, pemeriksaan toraks berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT. Berasal dari Kappa Jurnal. Seperti itu. Boleh di next? Sebelum kita masuk ke review jurnal yang akan kami paparkan, sebelumnya izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ira Sopiana Julpa, kemudian ada Leni Helmalia Mustikawati, lalu ada Salwa Nur Hadiza, saya sendiri Suhaterna Pamungkas, dan Arofi Agung Dwi Saputra. Untuk review jurnal yang pertama mengenai pengaruh dosis paparan asap rokok terhadap jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin, studi kasus pada tikus putih jantan galur wistar akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, untuk jurnal yang pertama, yaitu judulnya itu mengaruh dosis paparan asap rokok terhadap jumlah es putih jantan galur wistar. Jurnalnya didapat dari Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, volume 8, nomor 2, halaman 55-64, tahun 2020, dengan penulis Wulandari Sayono dan Wulandari Sayono dan Wulandari Megawati. Direview pada tanggal 23 Maret 2023. Next. Kayak tujuan dari jurnal ini yaitu mengetahui pengaruh berbagai dosis paparan asap rokok terhadap jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin, di mana subjek yang digunakan pada penelitian ini yaitu tikus putih galur wistar jantan sebanyak 24 ekor. Next. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu rancangan penelitian ini adalah after only with control design dengan menggunakan subjek penelitian berupa tikus putih galur wistar jantan ekor. Perlakuan dilakukan di mana kelompok yang pertama itu tahap keempat itu diberi perlakuan berupa pemberian paparan asap rokok dengan dosis yang berbeda. Pengambilan sampel darah dilakukan sebanyak 1 kali hari terakhir penelitian untuk mengetahui jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin pada setiap tikusnya. Kemudian analisis data yang digunakan itu adalah analisis univariat dan bivariat. Next. Selanjutnya yaitu review mengenai pembahasan. Nah, dari hasil analisis diperoleh hasil yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada berbagai dosis paparan asap rokok terhadap jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin pada tikus putih jantan galur wistar. Nah, terjadinya penurunan jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin setelah terkena paparan asap rokok. Jika jumlah eritrosit rendah, maka jumlah molekul hemoglobin rendah dan pada akhirnya mempengaruhi massa hemoglobin. Next. Nah, bisa dijelaskan yaitu ada tar dan nikotin pada kandungan rokok. Tar adalah hidrokarbon aromatik polisilik yang ada dalam asap rokok, tergolong dalam zat
karsinogen, yaitu zat yang dapat membunuh kanker dan dapat menghasilkan efek toksik yang sangat serius bagi tubuh. Nah, untuk nikotin adalah sebuah vasokonstriktor yang jadi menyempitkan pembuluh darah atau plasenta. Next. Merokok pasif dari orang tua mempunyai hubungan yang kuat dengan kejadian anemia pada anak-anak. Selain itu, pada ibu hamil yang merokok mempunyai jumlah eritrosit yang lebih rendah dan meaning cell volume atau MCV yang lebih tinggi dari pada ibu hamil yang tidak merokok yang menyebabkan anemia. Nah, keadaan anemia ini yang berlangsung lama akan memberikan dampak pada ibu hamil dan juga ibu menyusui, yaitu kesakitan dan kematian meningkat, dapat mengalami keguguran, pertumbuhan otak janin dan pertumbuhan menjadi terhambat, lahir sebelum waktunya, resiko BBLR, pendarahan sebelum dan pada waktu melahirkan, produksi ASI menurun, keadaan gizi dan kesehatan bayi juga menurun. Nah, untuk pada balita dan anak usia sekolah maupun remaja, terjadi sakit dan kematian meningkat. Perkembangan otak dan pertumbuhan fisik juga terhambat, terjadinya perkembangan motorik, mental, kecerdasan menjadi terhambat, dan dampak pada dewasa dan usia lanjut juga menjadi penyakit yang meningkat, umur harapan hidup rendah, kesegaran fisik dan produktivitas kerja juga menurun. Bisa di next. Berikutnya yaitu mengenai kesimpulan. Dari kesimpulan jurnal tersebut diharapkan pada masyarakat yang tidak merokok untuk mengurangi paparan asap rokok dengan cara menjauh dari sumber paparan atau dengan menutup mulut dan hidung dengan menggunakan masker atau sapu tangan. Dikarenakan ada pengaruh berbagai dosis paparan asap rokok terhadap jumlah eritrosit tikus jantan Galowistar, yaitu dengan p-value-nya 0,00, dan ada pengaruh berbagai dosis paparan asap rokok terhadap kadar hemoglobin tikus jantan Galowistar dengan value-nya itu 0,00. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Yang pertama yaitu ada kelebihannya, yaitu pembahasan pada jurnal ini terbilang cukup lengkap dan penelitian menggunakan data asli serta dilakukan pengujian secara mandiri oleh peneliti. Berikutnya yaitu ada kekurangannya, yaitu pada jurnal ini belum tersedianya penanggulangan atau cara mengatasi permasalahan dari asap rokok tersebut secara terperinci dan detail. Baik, kemudian kita masuk ke review dari jurnal yang kedua, yaitu mengenai penentuan dosis paparan radiasi pesawat Sinar X, pemeriksaan toraks berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT. Bagian pendahuluan, yaitu di bagian latar belakang. Jadi seperti yang kita tahu ya, dalam dunia kesehatan itu kita mengenal yang ada yang bernama radioterapi dan radiodiagnosis. Nah, kedua teknik ini itu menggunakan teknik nuklir dalam pemanfaatannya. Tetapi seperti yang kita tahu juga bahwa penggunaan teknik nuklir walaupun dalam segi kesehatan itu memiliki ancaman dan dampak yang luar biasa besarnya. Karena itu, pemberian dosis Sinar X pada suatu pasien itu membutuhkan berbagai pertimbangan, mulai dari usia, berat badan, dan tinggi badan. Nah, karena apabila kita menggunakan dosis yang berlebih, yang melebihi ambang batas dari tubuh si pasien, bisa menyebabkan membahayakan jaringan-jaringan sehat yang ada dan bahkan memunculkan penyakit yang baru. Misalnya, desquamasi, epilepsi, dan eritema. Seperti itu. Bahkan bisa menyebabkan kanker. Boleh di next? Nah, untuk metode penelitiannya sendiri itu menggunakan pengambilan data faktor eksposi yang sesuai dengan instruksi radiografer. Kemudian pencatatan data pasien seperti umur, tinggi, dan berat badan pasien dilakukan secara kuantitatif. Penyinaran dilakukan dengan posisi posterior anterior atau PA dengan jarak FFD sebesar 150 cm. Pasien dengan kategori normal dan gemuk menggunakan faktor eksposi yang sama, yaitu 63 kV dan 12,5 MAS. Sedangkan pada pasien yang
relatif kurus itu menggunakan faktor eksposi yang lebih rendah, yaitu 60 kV dan 11,05 mAs. Nah, setelah pengaturan ekspos selesai, maka penyinaran dapat dilakukan kepada pasien. Nah, hasil dari penyinaran tersebut kemudian diolah menggunakan compute radiografi atau CR, yang mana dilakukan pencatatan nilai indeks eksposi yang tertera pada monitor. Kemudian setelah kita catat indeks eksposi yang sudah tertuang di monitor radiografi, maka besar dosis paparan itu dihitung secara matematis menggunakan rumus yang tertera di PPT ya, yaitu D sama dengan P V kuadrat kali I kali T per FFD kuadrat, di mana D itu dosis paparan, kemudian P itu konstanta kesebandingan yang mana besarnya itu 15, lalu V itu tegangan tabung yang tadi ya kilovolt, kemudian I itu arus tabung, lalu T itu waktu, dan FFD itu jarak fokus ke film. Satuannya dalam sentimeter. Seperti itu. Boleh di next? Oke. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai data yang telah diperoleh yang kemudian dikonversi dari sisi paparannya, kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk grafis sebagai berikut ini. Nah, dari berdasarkan pada gambar satu ini dapat diketahui bahwa dosis serap pada pasien dengan kategori gemuk dan normal memperoleh nilai yang sama, yaitu sebesar 0,291 mgY. Nilai dosis serap yang diperoleh pada pasien kurus lebih kecil dibandingkan dengan kategori lainnya, yaitu sebesar 0,2326 mgY. Nah, bahwa nilai dosis ini yang diterima pasien sangat berbeda, di mana pasien gemuk ini lebih mempunyai dosis yang lebih tinggi. Hal itu disebabkan karena luas permukaan dan ketebalan objek. Untuk mendapatkan kualitas citra yang bagus, maka pengaturan faktor eksposi harus lebih besar sehingga mengakibatkan kenaikan nilai dosis. Sesuai dengan pernyataan tersebut, dosis serap pada pasien dengan kategori normal dan gemuk lebih tinggi dibanding dengan kategori kurus. Nah, selanjutnya yaitu dari gambar ini mengenai citra radiografi pemeriksaan toraks pada A, terlihat bahwa citra radiografi yang baik dengan nilai indeks eksposi sebesar 1553. Dapat dilihat bahwa pada hasil citra ini tingkat kehitaman dan ketajaman citra yang dihasilkan baik digunakan untuk keakuratan diagnosa oleh dokter. Pada B, dengan nilai IE yaitu sebesar 1754, terlihat hasil citra radiografi terjadi overexpose yang menyebabkan hasil citra menjadi lebih hitam sehingga menyebabkan penurunan terhadap kualitas citra yang dihasilkan. Nah, pada gambar C dengan nilai IE yaitu sebesar 1246 terjadi penurunan pada densitas yang dipengaruhi oleh radiasi hambur, maka dari itu citra yang dihasilkan menjadi buram. Nah, selanjutnya yaitu mengenai koefisien, yaitu dari tabel ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,100, yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai VIF pada tabel koefisien menunjukkan angka kurang dari 5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model regresi yang baik karena tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Selanjutnya yaitu ANOVA. Adapun hipotesis pada pengujian ini yaitu tidak ada pengaruh yang nyata atau signifikan antara dosis paparan dan indeks eksposi terhadap IMT. Ada pengaruh yang nyata antara dosis paparan dan indeks eksplorasi terhadap IMT dengan taraf signifikan 0,05. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Yang pertama, IMT berpengaruh pada nilai dosis paparan, di mana semakin besar nilai IMT akan semakin besar nilai dosis paparan yang diterima oleh pasien. Yang kedua yaitu pengaruh nilai indeks eksposi terhadap IMT, yaitu semakin besar nilai IMT, maka semakin kecil nilai indeks eksposi yang diperoleh. Selanjutnya yang ketiga yaitu semakin kecil nilai indeks eksposi akan menurun kualitas hasil citra yang dihasilkan.
Baik, itu saja paparan dari hasil review jurnal yang sudah kelompok kami lakukan kemarin. Atas segala kekurangan dan kesalahannya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.